Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kelompok kami akan menjelaskan tentang akad ijarah. Untuk yang pertama itu adalah pengertian dari akad ijarah itu sendiri. Jadi, secara bahasa, ijarah itu adalah atau al-ajru sama dengan al-iwadlu yang berarti ganti atau kompensasi. Secara terminologi, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat berupa barang atau jasa atau memperkerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Adapun perbedaan ijarah dengan leasing. Untuk yang pertama itu perbedaan berdasarkan objek. Dari ijarah sendiri, objeknya manfaat barang dan jasa. Leasing manfaat barang saja. Yang kedua, perbedaan dari metode pembayaran yang dari ijarah sendiri tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewakan. Sedangkan dari leasing tidak tergantung pada kondisi barang yang disewakan. Untuk yang ketiga, perpindahan kepemilikan. Yang ijarah itu ada dua, dari ijarah dan IMP. Yang dari ijarah sendiri tidak ada perpindahan kepemilikan, kemudian dari yang IMPT, janji untuk menjual atau menghibah dari awal akad. Kemudian yang dari perpindahan kepemilikan yang dari leasing juga ada dua. Yang pertama, sewa guna operasi, tidak ada transfer kepemilikan. Yang kedua, sewa guna dengan opsi, memiliki opsi membeli atau tidak membeli dari akhir masa sewa. Yang keempat, perbedaan dari ijarah dan leasing, jenis leasing lainnya. Ya, untuk yang ijarah itu ada dua jenis, yaitu lease purchase tidak diperbolehkan karena akadnya gharar, yakni antara sewa dan beli. Untuk yang kedua itu sell and lease back, itu diperbolehkan. Kemudian dari leasing sendiri ada dua jenis. Yang pertama lease purchase itu diperbolehkan, dan kemudian yang kedua sell and lease back itu juga diperbolehkan. Adapun jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan. Untuk yang pertama, manfaat atas aset. Aset dapat berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat atau jasa, atas jasa. Berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Kemudian, jenis ijarah berdasarkan EDPSAK. Untuk yang pertama, ijarah adalah akad perpindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, sewa, atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT merupakan ijarah dengan wa'ad atau janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Kemudian yang ketiga, jual dan sewa kembali atau sell and lease back atau transaksi jual dan ijarah terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling tergantung. Selanjutnya, penjelasan terkait skema ijarah. Yang pertama itu dari penyewa melakukan perjanjian ijarah atau IMBT kepada pemberi sewa, yang kemudian pemberi sewa akan membeli objek secara tunai kepada supplier atau penjual atau pemasok. Kemudian objek ijarah tersebut akan dikirimkan kepada pemberi sewa, yang pemberi sewa akan mengirimkan objek ijarah kepada penyewa. Selanjutnya, dasar syariah Al-Quran. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu-lah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32.
Yang kedua, dan jika kamu ingin anakmu disusulkan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Untuk yang terakhir, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Kemudian dasar syariah berdasarkan hadis. Yang pertama, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upah kepada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berikanlah upah pekerja sebelum karikatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Hadis riwayat Abu Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Keempat, dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Hadis riwayat Nasa'i. Kelima, Allah Ta'ala berfirman, ada 3 golongan yang pada hari kiamat kelak aku akan menjadi musuh mereka. Pertama, seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena aku, kemudian ia curang. Kedua, seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka, lalu dimakan harganya. Dan ketiga, seorang laki-laki yang memperkerjakan seorang buruh, lalu sang buruh mengerjakan tugas dan sempurna, namun ia tidak memberi upahnya. Hasan Irwaul Ghalil nomor 1489 dan Fathul Bari keempat 417 nomor 2227. Kemudian nomor 6 yang terakhir, Rasulullah melarang 2 bentuk akad sekaligus dalam satu objek. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Mas'ud. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ijarah, yaitu mengenai rukun ijarah. Yang pertama ada pelaku ijarah. Nah, dari pelaku ijarah sendiri, yang pertama harus baligh, yang kedua cakap mengenai hukum. Yang dimaksud dari cakap mengenai hukum sendiri yaitu tahu mengenai hukum dari ijarah sendiri. Yang kedua, objek akad ijarah. Nah, dari objek akad ijarah sendiri di sini adalah harus jelas, yaitu manfaat atau aset atau makjur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga, pernyataan atau sihot ijab kabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Nah, kedua belah pihak di sini harus saling rela atau tidak terpaksa dalam melakukan akad ijarah. Selanjutnya mengenai ketentuan syariah, yaitu objek akad ijarah atau manfaat, aset atau jasa. Yang pertama, harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak rusak. Ketika barang itu rusak, maka barang itu tidak dapat dilakukan atau tidak dapat digunakan dalam bentuk akad ijarah atau sewa. Yang selanjutnya yaitu harus yang bersifat dibolehkan secara syariah. Nah, yang dimaksud dibolehkan secara syariah di sini adalah barang itu tidak haram, maka ijarah atas objek yang sewa yang melanggar maka tidak sah. Seperti menyewakan rumah untuk tempat main judi, nah itu tidak boleh, atau menjual khamr dan lain sebagainya, atau mengupah seseorang untuk berbuat kriminal, nah itu tidak boleh dilakukan untuk akad ijarah. Yang selanjutnya dapat dialihkan secara syariah. Yang keempat, harus dikenali secara spesifik dan sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah dari kondisi barang yang akan akad ijarahkan atau disewakan, itu spesifiknya harus jelas.
baik kondisi fisik atau dari kondisi barang. Misalnya ketika mobil, kondisi fisiknya harus jelas, entah itu rusak atau tidaknya itu harus jelas, karena dari akad ijarah di sini sendiri kan yang akan diambil adalah manfaat dari barang yang disewakan. Yang kelima, jangka waktu pengguna manfaat ditentukan dengan jelas. Jadi jangka waktu di sini adalah ketika sebelum akad itu ditetapkan, di sini kan pasti akan membahas mengenai berapa jangka waktu atau berapa lama waktu yang akan disewa atau barang tersebut akan disewa dalam waktu yang berapa lama. Nah, di sini waktunya harus jelas. Ketika 1 minggu ya harus jelas 1 minggu ditentukan. Yang selanjutnya, sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakan. Yang pertama, harus jelas besarnya dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Nah, jadi di sini dari sewa atau upah itu maka harus jelas besarannya berapa. Nah, itu harus jelas dan harus diketahui oleh kedua belah pihak antara si penyewa dan orang yang menyewakan. Yang kedua, boleh dibayarkan dalam bentuk jasa. Nah, jadi dalam bentuk akad ijarah sendiri itu bayaran itu harus boleh dibayarkan dalam bentuk jasa, tidak harus dalam bentuk uang atau sebagainya. Yang ketiga, bersifat fleksibel. Nah, jadi di sini yang dimaksud bersifat fleksibel yaitu adalah dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat dan jarak dan lainnya yang berbeda. Begitu disepakati, maka harga sewa akan mengikat selama masa akad. Yang selanjutnya mengenai ketentuan syariah ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama, pihak yang melakukan ijarah mutahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Nah, jadi jelas ya, sebelum melaksanakan akad ijarah maka dianggap tidak sah. Nah, jadi sebelumnya harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Ya, yang dimaksud di sini adalah akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang selanjutnya, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah atau wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang selanjutnya yaitu mengenai berakhirnya akad ijarah. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan berakhirnya akad ijarah? Yang pertama dulu, periode akad sesudah selesai sesuai perjanjian. Nah, jadi jelas ya, ketika masa periode yang ditentukan atau waktu yang ditentukan sudah selesai dari akad tersebut, maka ikut berakhir juga. Namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Yang kedua, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad. Nah, yang kedua ini adalah contohnya ketika kita menyewa mobil. Nah, di awal waktu disepakati dalam waktu 1 minggu. Ketika baru berlaku 3 hari, kedua belah pihak antara si penyewa dan orang yang menyewakan itu bertemu dan di situ menimbulkan kesepakatan yaitu untuk menghentikan akad tersebut. Nah, di sini bisa menyebabkan akad ijarah ini bisa menjadi berakhir. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Nah, jadi ketika barang tersebut itu rusak di tengah waktu, ketika dalam kesepakatan waktu itu 1 minggu dan dalam waktu berjalan 4 hari, aset itu rusak atau mobil yang disewakan, contohnya kan tadi mobil yang disewakan itu adalah rusak, maka itu bisa menyebabkan berakhirnya akad ijarah karena barang tersebut kan ketika rusak sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Yang keempat, list tidak dapat membayar sewa. Nah, di sini sudah jelas ketika seseorang yang
karena kan di awal disepakati di akad ijarah sendiri mengenai waktu dan pembayarannya. Jadi ketika si penyewa itu tidak dapat membayar dalam waktu tertentu, maka ini bisa menyebabkan berakhirnya akad ijarah. Yang kelima, salah satu pihak meninggal. Nah, dan ahli waris tidak berkenan untuk meneruskan akad karena memberatnya. Jadi jelas ketika dari salah satu pihak, yaitu entah itu si penyewa atau orang yang menyewakan meninggal. Nah, terus dari ahli warisnya itu tidak dapat meneruskan atau merasa keberatan. Nah, di sini bisa menimbulkan berakhirnya akad ijarah. Akan tetapi ketika dari ahli waris itu tidak keberatan untuk meneruskan, itu tetap bisa berlangsung hingga waktu akad itu selesai atau masa yang ditentukan itu berakhir. Yang selanjutnya mengenai akuntansi pemilik atau mukjir. Nah, yang pertama, biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Yang A, jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik. Nah, jadi ketika di sini perbaikannya itu rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik. Seperti mobil tadi ya. Mobil tadi ketika di sana sama penyewa itu dirawat secara rutin. Nah, di sini adalah itu diketahui oleh pihak pemilik atau oleh penyewa. Di sini adalah bisa menjadi beban dari pemilik tersebut. Yang kedua yaitu B, jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya dicatat penyewa. Nah, sudah jelas ya. Yang ketiga, dalam ijarah mutahiyah bid malik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam sebanding dengan bagi yang dimaksud dalam huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Masih di akuntansi pemilik atau mukjir, yaitu perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah bid malik dengan cara yang A, hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Yang kedua, penjualan sebelum berakhirnya masa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ali. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk akuntansi pemilik, yaitu mukjir. Yang poin C, yaitu penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai untuk keuntungan atau kerugian. Pencatatannya sebagai berikut. Ada kas didapat, ada kerugian didapat dengan catatan jika nilai buku lebih besar dari harga jual. Lalu ada akumulasi penyusutan didapat juga. Lalu di kreditnya adalah ada satu keuntungan dengan catatan jika nilai buku lebih kecil dari harga jual, dan ada akun aset ijarah juga. Untuk selanjutnya yaitu poin D, penjualan objek ijarah secara bertahap. Maka pertama, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Untuk pencatatannya, kas didapat, kerugian didapat dengan catatan jika nilai buku lebih besar dari harga jual,
lalu juga ada akumulasi penyusutan di debit. Sedangkan untuk kreditnya itu adalah ada keuntungan dengan catatan jika nilai buku lebih kecil dari harga jual, dan juga ada aset ijarah. Lalu bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Untuk pencatatannya yaitu ada aset lancar atau tidak lancar di debit, ada akumulasi penyusutan di debit, dan untuk kreditnya ada aset ijarah. Penyajian pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Pengungkapan pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangannya terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada satu, yaitu menjelaskan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada keberadaan wa'ad atau pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, pembatasan, misalnya ijarah lanjut, agunan yang digunakan. Lalu, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan setiap kelompok aset ijarah. Keberadaan transaksi jual dan ijarah. Setelah untuk pencatatan penyewa atau pemilik mujir itu selesai, maka ada juga pencatatan akuntansi untuk penyewa, yaitu mustajir. Untuk pencatatannya seperti ini. Pertama itu beban sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Pencatatannya beban sewa berada di debit, lalu di kreditnya ada kas atau utang. Untuk pengakuan sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya, yaitu untuk pencatatannya ada beban pemeliharaan ijarah itu ada di debit, lalu di kreditnya ada kas, utang, atau perlengkapan. Dalam ijarah, muntahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Untuk pencatatannya, beban pemeliharaan ijarah berada di debit, lalu kreditnya ada di kas, utang, atau perlengkapan. Jumlah atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa, tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa. Pencatatannya itu piutang berada di debit, lalu kas, utang, atau perlengkapan berada di kredit. Untuk perpindahan kepemilikan dalam ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu pertama dengan cara hibah, yaitu penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Untuk pencatatannya sebagai berikut, yaitu aset non-kas atau ex ijarah yaitu berada di debit, sedangkan kreditnya ada keuntungan. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Untuk pencatatannya yaitu aset non-kas berada di debit, sedangkan di kreditnya adalah kas. Yang poin C atau selanjutnya itu pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Untuk pencatatannya masih sama, yaitu aset non-kas berada di debit, lalu kas berada di kredit. Ada catatan pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima. Untuk pencatatannya yaitu aset non-kas atau ex ijarah berada di debit, lalu yang di kreditnya ada kas atau utang. Jadi untuk perpindahan kepemilikan itu ada
3 poin, yaitu hibah, lalu pembelian sebelum masa akad berakhir, dan juga pembelian setelah masa akad berakhir. Untuk selanjutnya, pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada yang poin A, yaitu menjelaskan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada total pembayaran, keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, pembatasan dan agunan yang digunakan. Lalu yang B, yaitu keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Mungkin seperti itu yang dapat kita sampaikan. Banyak kesalahan tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.